Permisi, silakan masuk. Duduk, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Ada, Mbak. Saya itu di sini dirujuk sama dokternya karena saya ingin menanyakan terkait tentang penyakit saya, Mbak. Boleh saya lihat berkasnya? Ini, Mbak. Ya. Oke, saya sudah baca. Sebelumnya, apa yang mendorong Mbak itu datang kemari ya? Ini, Mbak, setelah berminggu-minggu itu, Mbak, saya itu mengalami menstruasi itu terus-menerus. Darah saya itu keluar itu banyak sekali. Kemudian kalau upacara itu saya sering pusing, kemudian pingsan, Mbak. Oh, gitu. Apakah ada keluhan yang lainnya? Ada, Mbak. Kadang itu pusing ringan, kemudian lelah. Kemudian saat olahraga seperti lari itu saya mengalami sesak nafas, Mbak. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, pola makan yang Mbak jalani dalam sehari itu gimana ya? Gini, Mbak, pola makan itu yang dimaksud Mbak itu dari sarapan sampai ke makan malam itu makannya apa aja? Saya mulai ya, Mbak. Sebelum kesini, Mbak itu tadi mengonsumsi apa ya? Sebelum kesini itu saya mengkonsumsi susu, Mbak, 1 gelas, kemudian roti gandum itu 2 lembar. Oh, gitu. Untuk makan paginya? Makan pagi itu saya tidak makan nasi, tapi saya mengkonsumsi jagung rebus, Mbak, 1 buah. Jagung rebus. Untuk makan tadi malam? Kalau malam juga saya itu sering mengkonsumsi coklat, Mbak, dan minum susu sebelum tidur. Coklat ya. Untuk selingan sorenya? Selingan sore saya mengkonsumsi jus anggur, Mbak. Jus anggur. Oke. Untuk makan siangnya? Makan siang itu kan saya suka sayur bayam kan, Mbak. Kalau makan siang itu saya makan nasi sama sayur bayam dan hanya segelas air putih. Gitu. Kalau boleh tahu itu untuk nasinya berapa centong? Tergantung sih, Mbak. Kalau saya ingin ya 2 porsinan, Mbak. 2 porsi ya. Oke. Tadi Mbak menjelaskan konsumsi untuk makan malamnya itu konsumsi coklat sama susu. Kalau boleh tahu coklatnya itu berapa bungkus? 1 bungkus, Mbak. Itu setiap hari kalau malam. Setiap hari? Iya. Oke. Selain pola makan dari sarapan sampai makan malam tadi, apakah Mbak itu suka sayur atau buah? Kalau sayur itu hanya suka bayam, Mbak. Sayur bayam. Tadi ya, untuk makan siang tadi ya? Iya. Terus? Dan buahnya, saya suka buah anggur. Buah anggur. Oke. Kalau boleh tahu, maaf ya Kak pribadi, Mbak sudah berkeluarga? Belum, Mbak, saya masih sekolah SMA kelas 3. Oh, kelas 3. Iya. Oke. Setelah tadi ya, itu Mbak suka olahraga nggak ya? Suka sih suka, Mbak, tapi hanya seminggu sekali, itu saat saya libur. Kan saya itu sekolah hanya 5 hari kan, Mbak, Senin sampai Jumat. Kemudian Sabtu itu libur, saya gunakan untuk olahraga. Olahraganya itu hanya jalan kaki 10 menit saja. Karena kalau hari Minggu kan saya mengerjakan tugas, Mbak. Oh, begitu. Oke. Dari cerita Mbak tadi ya, dapat saya tegakkan diagnosis kalau Mbak itu dilihat ya dari pola makan dan aktivitas fisiknya. Oh ya, tadi di berkas tadi saya baca ya kalau di sini itu juga dituliskan HB Mbak itu rendah ya, kurang dari 12 gram per desiliter. Dan hematokritnya itu juga kurang dari 25%. Mbak itu mengarah ke penyakit anemia ya, dengan tanda dan gejala tadi yang Mbak jelaskan seperti pusing, terus sering pingsan waktu acara ya, terus haid dan
atau menstruasinya itu sering berlangsung lama dan keluar darahnya banyak ya. Itu toh. Terus dan dapat saya simpulkan ya dari apa yang Mbak ceritakan tadi itu, Mbak itu kurang pengetahuan ya tentang makanan yang mengandung zat besi atau makanan yang mampu membantu mencegah anemia ya. Itu nanti saya akan berikan solusi terkait masalah yang Mbak hadapi ya. Untuk itu saya bisa menyampaikan 2 solusi terkait masalah tersebut. Untuk pola makan, makanan ya yang mengandung zat besi dan vitamin C seperti wortel, tomat, dan buahnya itu mungkin pepaya sama semangka. Mbak, mohon maaf ya. Untuk buah itu selain pepaya, apakah ada yang Mbak mengandung zat besi? Soalnya saya tidak suka pepaya, Mbak. Oh gitu. Kalau saran saya sih mungkin bisa alpukat ya, karena alpukat kan juga mengandung zat besi, itu mungkin bisa membantu. Itu dari aktivitas fisik, kan Mbak tadi jelaskan kalau olahraganya itu kan kurang ya, cuma di hari Sabtu, itu pun sekitar 10 menit, itu bisa ya bisa diganti dengan begini. Mbak itu kan kelasnya itu mulainya pagi. Nah, sebelum kelas itu bisa bersepeda mungkin atau lari-lari kecil di sekitar rumah sekitar 10-15 menit, itu sudah cukup, sudah membantu menurunkan atau menormalkan darah ya. Kan Mbak tadi kan jelaskan sedikit sesak nafas ya, itu bisa membantu. Itu untuk solusinya. Terus yang dari beberapa solusi yang dapat saya sampaikan tadi, Mbak akan menjalani yang mana dulu ya? Saya berkomitmen untuk mengubah pola makan yang mengandung zat besi saja, Mbak. Itu dulu saja. Oke, saya catat ya hasil dari pertemuan pertama ini, dan Mbak sudah berkomitmen untuk merubah pola makan yang mengandung zat besi. Itu untuk evaluasi dan monitoring selanjutnya, saya menyarankan untuk Mbak datang lagi ke sini 2 minggu lagi untuk saya melihat apakah komitmen yang Mbak sudah sampaikan tadi itu dijalani dengan sungguh-sungguh. Nanti kalau tidak pun berjalan dengan baik, nanti akan saya sarankan untuk ke solusi kedua ya. Udah, terima kasih. Ini berkasnya. Terima kasih Mbak atas penjelasannya. Selamat pagi. Pagi.